Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda Haryati, CGP Angkatan 9, Kabupaten Pasaman. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1-4 terkait dengan budaya positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukum dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi pada penyelesaian masalah. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan suatu tindakan dan dapat membuat murid dalam memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan karena paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, untuk mendapatkan penghargaan dan hukuman ini merupakan motivasi dari eksternal. Tetapi yang bagus untuk diterapkan adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau menanamkan keyakinan pada diri mereka. Nah, bagian yang ketiga inilah yang termasuk dengan motivasi internal. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri murid. Posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol seorang guru yang baik adalah manajer, karena posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi diri sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri sendiri. Selain itu, posisi manajer adalah posisi yang terbaik dilakukan seorang guru karena posisi guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan semua perilaku dan mendukung murid untuk mencari solusi dari permasalahannya sendiri, sehingga murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berusaha untuk membuat keyakinan sekolah atau kelas untuk diyakini murid. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan ajalnya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kemudian, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru memposisikan dirinya sebagai manajer, menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Seperti gambar, saya sedang melakukan segitiga restitusi terhadap 2 siswa saya yang sedang mendapat masalah. Kemudian, hubungan pemikiran Ki Hade dengan pembelajaran budaya positif. Yang pertama, pemikiran Ki Hade. Dengan menjelaskan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya pendidikan menurut pemikiran Ki Hade, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Nilai positif akan terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, di antaranya berpusat pada peserta didik, mandiri, kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Budaya positif dapat terwujud jika adanya kolaboratif antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan diyakini bersama. Untuk mewujudkan budaya positif dalam sekolah tentu harus adanya visi. Untuk mencapai visi tersebut, tentu harus adanya perubahan dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hade dan profil pelajar Pancasila. Pemahaman saya tentang modul 1-4 ini terkait dengan budaya positif. Disiplin positif terbentuk jika adanya motivasi yang diberikan kepada siswa dari internal dengan membentuk suatu keyakinan. Dengan keyakinan yang mereka percaya akan nilai-nilai, maka akan membuat mereka menjadi lebih menghargai diri sendiri. Untuk memotivasi anak tersebut, seorang guru seharusnya menerapkan posisi kontrol atau manajer. Karena posisi ini bisa memberikan tanggung jawab dan kemandirian kepada anak untuk menyelesaikan masalahnya tanpa menghukum, membentak, dan memberi konsekuensi pada anak.
Posisi kontrol ini menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah pada anak, yaitu dimulai dengan perubahan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Oleh sebab itu, sebagai seorang guru, sudah seharusnya kita membuat keyakinan kelas maupun sekolah yang harus diyakini oleh siswa. Di samping itu, untuk memotivasi anak, kita juga harus memperhatikan kebutuhan anak. Di antaranya kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan, dan papan, kebutuhan akan diterima atau kasih sayang, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesehatan, dan kebutuhan akan kesenangan. Jika semuanya terpenuhi, maka siswa tidak akan melanggar norma atau keyakinan yang ada. Perubahan berpikir saya setelah mempelajari modul 1.4. Setelah mempelajari modul ini, ada perubahan dalam cara berpikir saya. Sebelumnya, saya berpikir bahwa dengan memberikan hukuman dan sanksi akan membuat siswa takut melanggar aturan dan menjalani disiplin. Ternyata setelah mempelajari model itu merupakan hal yang salah. Hukuman yang diberikan pada anak hanya jangka pendek. Anak akan kembali lagi berbuat kesalahan. Di samping itu, anak akan dendam dan tidak menghargai dirinya sendiri. Untuk mendisiplinkan murid tersebut, memberikan keyakinan pada mereka dengan memposisikan diri pada posisi kontrol manajer adalah posisi yang baik untuk menyelesaikan masalah anak. Di dalam posisi ini, kita menggunakan segitiga restitusi, sehingga anak bisa bertanggung jawab atas kesalahannya dan mandiri dalam menyelesaikan masalah. Pengalaman dan perasaan saya dalam penerapan budaya positif. Dalam penerapan budaya positif tersebut, saya memiliki pengalaman di mana saya bisa memotivasi anak untuk menyelesaikan masalah dan memperbaiki masalah yang dilakukannya dengan menggunakan posisi kontrol manajer. Setelah menggunakan posisi kontrol ini, saya merasa senang karena saya bisa mengenal murid lebih dalam lagi dan memahami kondisi mereka saat itu. Ternyata, semua tindakan yang dilakukan siswa memiliki tujuan, salah satunya untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan akan dihargai, kebebasan, kesenangan, maupun penguasaan. Dalam menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi ini, siswa lebih menghargai dirinya dan orang lain, serta memiliki motivasi internal untuk memperbaiki dirinya dan menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik. Setelah penerapan model 1.4 ini, hal baik yang sudah dilakukan dan hal yang perlu diperbaiki serta posisi kontrol yang digunakan sesudah dan sebelum mempelajari modul ini. Hal baik yang sudah saya lakukan dalam penerapan modul 1.4 ini adalah saya sudah menggunakan posisi manajer serta penerapan segitiga restitusi untuk mendisiplinkan anak. Hal tersebut sudah merubah sikap dan perilaku murid saya ke arah yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Namun, saya belum konsisten dalam penggunaannya karena ada di beberapa situasi yang mengharuskan saya untuk memberikan sanksi pada anak yang sering melanggar aturan. Dan saya akan meningkatkan kemampuan saya dalam menangani anak dengan segitiga restitusi secara konsisten. Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, posisi kontrol yang sering saya lakukan di sekolah adalah pemantau. Saya akan membuat peraturan dan memberikan konsekuensi pada siswa yang tidak mematuhi aturan. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya paham bahwa posisi manajer adalah posisi yang bagus karena dalam posisi ini diterapkan segitiga restitusi di mana guru memberikan keyakinan dan motivasi internal pada anak untuk disiplin dan memiliki nilai-nilai kebajikan. Segitiga restitusi yang saya terapkan sebelum mempelajari 1.4, modul 1.4. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah melakukan segitiga restitusi walaupun tidak semua tahap yang saya lakukan. Ketika siswa saya melakukan kesalahan, saya akan menanyakan dulu bagaimana perasaannya saat itu, dan saya akan memahami permasalahan yang dihadapi dan mencari sama-sama solusi permasalahan tersebut. Tetapi saya belum menerapkan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan pada murid. Tetapi setelah mempelajari modul ini, saya sudah menerapkannya dengan baik. Hal lain yang perlu dipelajari dalam menciptakan budaya positif selain yang diterapkan dalam modul 1.4, yaitu penjelasan terkait budaya positif sudah tertuang semuanya dalam modul 1.4, tetapi alangkah baiknya lebih rinci lagi penjelasannya terkait dengan segitiga restitusi. Yang terakhir, yang akan saya terapkan setelah mempelajari modul 1.4 atau rencana saya ke depan.
Saya akan menggunakan posisi kontrol manajer untuk mengontrol anak karena kontrol ini menggunakan segitiga restitusi. Pada saat sekarang ini, siswa sudah sulit untuk dikontrol karena perkembangan zaman dan pengaruh teknologi. Kebanyakan siswa tidak ada penghargaan lagi pada guru. Dengan mempelajari modul 1.4 ini, saya akan menerapkan posisi kontrol dengan segitiga restitusi karena inilah solusi dari permasalahan yang dihadapi selama ini di sekolah. Selain itu, saya akan mengembangkan budaya positif di sekolah dengan memotivasi siswa dari dalam dan memahami kebutuhan siswa dalam pembelajaran. Itulah koneksi antar materi modul 1.4. Thanks for watching.